warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem budidaya. Saya Jafin Febriani dengan NIM 190102006. Harapan saya Hendra Setiawan Haryanto dengan NIM 190102001. Kerang adalah salah satu sumber daya perikanan yang banyak diperoleh melalui penangkapan di alam. Misalnya kerang hijau, kerang darah, kerang tiram, dan lainnya. Kerang merupakan jenis invertebrata moluska, yaitu hewan berbulu lunak yang dagingnya tersembunyi di balik sepasang belakangnya yang keras. Bentuk tubuh kerang terdiri dari kulit luar yang keras dan disebut juga dengan cakang. Lapisan penutup tubuh kerang atau mantel yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, lapisan luar, dan pedal. Kaki kerang dapat melipat ketika kerang menggulung ke dalam cangkangnya, serta dapat memanjang ketika kerang berpindah tempat. Kerang sebagai salah satu sumber protein hewani tergolong dalam konflik protein, karena kadar asam amino esensial yang tinggi sekitar 85% sampai 95%. Juga mengandung vitamin B12 yang tinggi, berguna untuk menjaga kesehatan jantung, menstabilkan suhu tubuh, membantu pencernaan makanan, menjaga kesehatan sistem syaraf, dan pembentukan sel tulang. Jenis-jenis kerang yang aman dikonsumsi. Yang pertama ada kerang bambu, kerang hijau, kerang darah, dan kerang sinting. Di sini kami akan memberikan materi tentang kerang hijau. Secara singkatnya yaitu kerang hijau adalah salah satu pekerangan yang berhasil dibudidayakan atau sering disebut dengan green mussel. Nama latinnya Perna viridis atau juga disebut dengan suspension feeder. Hidup dengan baik pada perairan dengan kisaran kedalaman 1 meter sampai 7 meter. Parameter kualitas perairan budidaya masih sesuai untuk mendukung kehidupan kerang hijau di mana suhu berkisar 27,5 sampai 34,0 derajat Celcius. Salinitasnya 28,5 sampai 33,0 ppb dan pH-nya 7,8 sampai 8,6. Kerang hijau hidup pada perairan estuari, teluk, dan daerah mangrove dengan substrat pasir lumpur. Dan untuk manfaat kerang hijau sendiri tidak hanya sebagai bahan pakan manusia, tapi juga dapat menjadi bahan pakan ternak dan perikanan, seperti contohnya yaitu induk ikan dan lobster. Budidaya kerang hijau dapat dilakukan dengan menggunakan 4 metode, yaitu tancap atau post method, yang kedua metode rak atau rock method, yang ketiga metode rakit atau rough method, yang terakhir tali rentang atau long line method. Metode tancap. Metode tancap dapat digunakan untuk usaha pengumpulan benih dari alam, pembesaran hingga panen kerang hijau. Beberapa batang bambu kurang lebih diameter 7 cm diruncingkan di bagian pangkalnya, lalu ditancapkan di dasar perairan secara teratur untuk menguatkan bambu dari pengaruh arus dan gelombang. Maka pada bagian yang menjulang diperkuat dengan bambu yang diikat, dipasang sejajar dengan permukaan air. Kayu ditancapkan 1-2 bulan sebelum musim pemijahan. Waktu pemijahan berbeda-beda di setiap lokasi. Pada bagian bambu dapat pula dilengkapi dengan tali tambang yang menghubungkan antara bambu di dalam air. Pada tali ini kerang hijau akan menempel dan akan memperbanyak jumlah kerang. Metode rak atau rock method. Rak terbuat dari batang-batang bambu atau kayu. Agar tahan lama dapat dibuat dari besi siku tahan karat. Pada rak ini kolektor-kolektor dipasang atau digantungkan. Pemasangan kolektor dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu digantung dan dipasang horizontal. Pemasangan kolektor secara horizontal biasanya dilakukan terhadap rak-rak
yang seluruh bangunannya terbenam di dalam laut. Hasil penjarangan dimasukkan atau ditempelkan pada kolektor gantung. Metode rakit atau rough method. Metode rakit digunakan pada lokasi yang dikhususkan untuk pembesaran kerang hijau, bukan lokasi sumber benih, agar rakit tidak mudah rusak dan tenggelam pada waktu budidaya. Bekerja di atasnya, sebaiknya rakit disanggah oleh beberapa drum kosong yang sudah dicat anti karat atau dengan menggunakan drum plastik, kemudian rakit dilengkapi dengan jangkar. Rakit ini, benih-benih kerang hijau dapat dikumpulkan dengan menggunakan kolektor jaring atau tali. Keuntungan dengan menggunakan metode ini adalah lebih mudah dalam pemanenannya. Metode tali rentang atau longline. Metode tali rentang dilakukan dengan merentang dua utas tali penggantung kolektor di antara dua drum pelampung. Jika memiliki persediaan drum cukup banyak, dapat dirangkai memanjang, sehingga kolektor yang akan digantungkan jumlahnya dapat lebih besar. Jarak antara pelampung maksimalnya 10 meter. Maksimal kolektor memiliki berat 30-40 kg. Maaf ya teman-teman, ini akibat salah ngetik jadi meter. Jarak antara kolektor gantung yaitu 1 meter. Kolektor gantung dapat berupa asbes, tepurung kelapa, tali tambang untuk lokasi sumber benih, ataupun kolektor kantung benih, di mana benih sudah dimasukkan sebelumnya dalam kantong untuk lokasi pembesaran kerang hijau. Sekian dari kelompok kami dan mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.